Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil sebuah susunan rencana usaha pada warung makan Indomie atau yang biasa disingkat Warmindo. Di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kita. Yang pertama ada saya sendiri, Manardiansyah, kemudian Silva Sindita, Rafli Hanafi, Nada Nabila Aprilia, dan Imam Rinaldi. Untuk yang pertama akan dijelaskan langsung oleh teman saya mengenai jenis usaha dan juga nama produk. Jenis usaha kuliner. Usaha kuliner merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang makanan, di mana usaha yang bergerak dalam bidang makanan, di mana usaha yang dijalankan mengenai penjualan makanan yang dibuat oleh pengusaha tersebut. Pasalnya, semua orang butuh makanan. Oleh karena itu, usaha kuliner selalu tumbuh dan berkembang karena menjanjikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Kelebihan usaha kuliner. Makanan kebutuhan semua orang. Kebutuhan akan makanan merupakan peluang usaha kuliner, mencakup banyak target pasar. Hal ini dikarenakan makanan dibutuhkan oleh setiap umur. Inovasi dapat dilakukan dalam usaha kuliner harus memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Nama usaha: Warung Makan Indomie atau singkat Warmindo. Warung Makan Indomie atau Warmindo merupakan salah satu dalam bidang kuliner yang berbentuk sebuah kedai sederhana yang menyediakan makanan dan minuman instan pinggir jalan. Nama produk: Indomie. Siapa sih yang gak kenal Indomie? Merupakan mie dalam bentuk instan yang memiliki banyak rasa berbeda. Minuman saset. Aneka minuman instan mulai dari kopi, minuman sari buah instan, susu instan, dan lainnya. Selanjutnya adalah alasan pemilihan produk. Indomie merupakan makanan yang disukai banyak orang. Indomie terdiri dari Indomie goreng dan Indomie kuah. Indomie juga memiliki banyak rasa yang membuat para konsumen tidak cepat bosan dalam membelinya atau memakannya. Indomie juga dapat dimasak dengan instan dan memiliki harga yang terjangkau. Lalu yang selanjutnya, minuman saset. Minuman saset banyak juga disukai oleh banyak orang karena rasanya yang bervariasi dan juga harganya yang murah, terus juga mudah buat ditemuin. Dalam penyajiannya juga minuman saset itu gak memerlukan waktu yang banyak, pokoknya instan. Minuman saset juga memiliki harga yang terjangkau. Lalu hal unik dari produk. Yang pertama, Indomie sangat populer di semua kalangan. Sudah ada sejak lama, tersebar hingga luar negeri, dan memiliki banyak varian rasa. Mie goreng, mie soto, mie bawang, banyak pokoknya. Terus yang kedua, minuman saset. Minuman saset itu hal unik dari produknya, populer di semua kalangan, dapat dibuat dalam bentuk hangat atau dingin, terus memiliki banyak varian rasa. Hasil wawancara dengan pelaku sejenis. Dalam melakukan wawancara ini, narasumber yang diambil merupakan narasumber yang memiliki jenis usaha yang sama dalam bidang kuliner. Dalam hal ini, narasumber yang diambil berjumlah 2 orang, di mana narasumber pertama merupakan pemilik kedai kopi, dan narasumber kedua merupakan pemilik bakery shop yang bernama Neni Bakery and Cookies. Narasumber pertama bernama Bowo, yang merupakan pemilik dari kedai kopi dan memulai usahanya pada tahun 2019. Hasil wawancara tersebut, narasumber menjelaskan bahwa alasan narasumber memilih usaha tersebut karena sedang hype atau banyak diminati, dan juga worth it untuk dijalankan. Usaha tersebut juga sejalan dengan hobi narasumber. Dalam hal ini, narasumber menjelaskan bahwa usahanya dimulai dari nol, di mana diawali dengan niat yang kuat, target-target perencanaan, dan juga perencanaan yang matang. Usahanya juga tidak langsung menjadi usaha yang sukses karena 3 bulan awal mengalami kegagalan, kemudian berhasil bangkit dan menjadi usaha yang sukses. Narasumber kedua bernama Sugeng, di mana ia merupakan pemilik dari Neni Bakery and Cookies dan memulai usahanya pada tahun 2020. Dalam hasil wawancara tersebut, narasumber menjelaskan bahwa alasan memilih usaha tersebut karena
tidak adanya pesaing dalam usaha kue di daerah lingkungan narasumber. Dan juga narasumber menjelaskan bahwa usahanya dimulai dari nol, di mana diawali dengan mencicil alat dan bahan yang kemudian dijadikan aneka roti dan kue. Namun, karena adanya pesaing baru di lingkungan tersebut dan juga harga bahan mentah yang tidak stabil, membuat bisnis tersebut tidak berjalan secara lancar dan mengalami kegagalan. Pembagian kerja di dalam usaha kelompok kami yang pertama itu adalah Dewan Direksi. Tugasnya yang pertama antara lain memimpin usaha dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan usaha. Yang pertama yaitu adalah memilih, menetapkan, dan mengawasi. Yang kedua adalah karyawan atau kepala bagian manajer. Tugasnya yang pertama menyetujui anggaran tahunan usaha. Yang kedua, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja dalam usaha. Yang ketiga, The Executive Directors atau CEO. Tugasnya yang pertama mengambil keputusan sebagai komunikator, pemimpin pengelola atau manajer, dan yang terakhir eksekutor sebagai pemimpin. Yang keempat adalah MD atau Managing Director. Tugasnya yang pertama yaitu menggerakkan perubahan dalam usaha. Sebagai manajer, MD bertugas memberi saran kepada Dewan Direktur, lalu memotivasi karyawan dan mengawasi operasi setiap usaha. Yang terakhir adalah staf. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf antara lain menginterpretasikan data, mengusulkan alternatif tindakan, mendiskusikan rencana-rencana yang sedang dipikirkan dengan berbagai hak, dan memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh alasan mengapa rencana tersebut ditolak, lalu mempersiapkan instruksi-instruksi tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan realisasi dari rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data. Perbandingan Warmindo dengan usaha sejenis. Pada slide kali ini kita dapat melihat ketiga perbedaan antara Warmindo, kedai kopi, dan juga toko kue. Untuk yang pertama, Warmindo menyediakan makanan instan, kedai kopi menyediakan makanan berat, toko kue menyediakan aneka kue dan cookies. Untuk yang kedua, Warmindo menyediakan minuman instan, kedai kopi menyediakan kopi yang diolah terlebih dahulu, toko kue, makanan yang dijual merupakan makanan yang manis. Untuk yang ketiga, pada Warmindo, toko berbentuk sederhana, kedai kopi, toko lebih rapi dan tertata. Dan untuk toko kue, toko hanya menyediakan kue untuk dibawa pulang. Dan untuk harga, pada Warmindo, harga relatif lebih murah. Sedangkan kedai kopi dan toko kue memiliki harga relatif lebih mahal. Demikian hasil presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.